Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Ya, jemaat Tuhan, mari serahkan hatimu, serahkan pikiranmu, dan kita mau minta supaya hadirat Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena ada Tuhan selalu dalam hidup kami. Maka hidup kami terus di dalam kuasa darah Yesus. Karena ada Engkau, kami tetap bisa ada seperti hari ini, Tuhan. Dengan kekuatan kami yang tidak seberapa, kami pasti akan hari ini kami tidak ada seperti hari ini. Tetapi karena ada kuasa Allah yang terus menopang kami, menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami dalam kesesakan, maka kami tetap ada seperti hari ini. Kami bersyukur bukan karena kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami terus mau bergantung hidup kepada Tuhan, menggantungkan hidup kami kepada Engkau semata-mata. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada di dunia ini yang bisa kami andalkan kecuali Engkau saja. Terima kasih Bapa. Biar setiap jemaat-Mu yang sudah siap menerima firman-Mu pagi hari ini, dan firman-Mu ini menghibur, firman-Mu ini menasehati, firman-Mu ini menegur kami, firman-Mu mengembalikan jalan kami yang sudah serong mungkin Tuhan. Dan kami percaya melalui firman-Mu, kami tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam kasih-Nya. Ya, kita bertemu kembali di dalam anugerah-Nya. Karena setiap kita tidak pernah lepas dari anugerah Tuhan. Ya, saya berkata seperti ini sesuai firman Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat berkata begini, hidup saya bulan-bulan ini alami kekeringan Pak. Kalau ada di dalam anugerah Tuhan masa ada kekeringan? Ya, hari-hari ini hidupku ada di dalam ambang kehancuran. Kalau kami ada di dalam anugerah Tuhan, masa ada kehancuran? Saudara, kekeringan boleh kita lalui, boleh kita hadapi. Kehancuran boleh mengancam kita. Ya. Apalagi? Ya, kemiskinan boleh terjadi dalam hidup kita. Apapun boleh terjadi. Tetapi saya tetap katakan, anugerah Tuhan tetap ada bagi kita. Buktinya kalau sampai hari ini kita bisa seperti ini karena anugerah Tuhan sesungguhnya. Ya, bukan karena siapa-siapa. Kita harus akui, anugerah Tuhan itu memampukan kita melewati jalan yang sulit, melewati jalan yang berat. Anugerah Tuhan itu akan memampukan kita mengatasi semua yang tersulit dalam hidup kita. Dan itulah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebelum kita mau dengar firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bulan Agustus, tanggal 3 sampai 9 Agustus, itu adalah jadwal puasa kita selama 7 hari penuh. Ya, Gereja Imamat Rajani punya jadwal puasa setiap 3 bulan sekali. Dan kita akan tiba di 3 bulan berikutnya dari bulan Mei yang lalu, yaitu Agustus. Jadi kita akan mulai puasa dari tanggal 3 Agustus sampai 9 Agustus. Mungkin saudara berkata bahwa, oh itu masih jauh gitu ya. Tapi saya tetap mau sampaikan jauh-jauh hari, siapkan acara puasa raya kita, ya. Dan di dalam acara puasa raya itu memang kita tidak bisa berkumpul seperti biasanya banyak
Hampir setiap hari kita datang ke gereja, kita berdoa dan sebagainya, tetapi nanti di dalam puasa raya kita selama 7 hari ini, kita akan bertemu secara online. Ya, bertemu secara online. Jadi saudara, dalam 7 hari itu kita melewati puasa, menjalani puasa, kita tetap bisa bersekutu dengan Tuhan dan kita tetap bisa bersekutu dengan sesama kita, teman-teman kita dalam jemaat ini. Saudara-saudara yang bukan jemaat Imamat Rajani karena saudara ada di luar kota atau apapun di luar pulau, kalau saudara mau mengikuti jadwal puasa kami, mari silahkan. Tidak ada yang salah. Ya, karena ketika kita datang kepada Tuhan merendahkan diri, merendahkan hati dalam puasa doa, maka itu sesungguhnya ada sesuatu kuasa yang akan bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, sebab itu persiapkan saudara bagi beberapa jemaat yang gaptek, ya, yang mungkin tidak mengerti memakai handphonenya atau bagaimana, kita siapkan dalam beberapa minggu ini supaya kita di tanggal-tanggal itu, hari-hari itu kita bisa mengadakan persekutuan melalui Zoom, ya, karena belum memungkinkan untuk kita bertemu bertemu muka dengan muka, maka kita melakukan secara online dan saya percaya dalam 7 hari ke depan nantinya, Agustus itu kita akan mengalami lawatan Tuhan kembali. Bapak Ibu, saya mau bacakan ayat dari Yeremia 29 ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Ada satu pesan Tuhan yang saya ingin bacakan melalui ayat ini untuk jemaat Tuhan semuanya, yaitu Yeremia 29 ayat 11 mulai dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara semua, ayat ini Tuhan kasih di hati saya tadi pagi, ya, untuk saya sampaikan kepada semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini mungkin harus melewati masa-masa sulit, masa-masa yang terberat dalam hidup kita, ya, masa-masa yang membingungkan, ya, kita kadang-kadang bingung, dengar ini bingung, dengar itu bingung, ya, tapi hari ini kita dapat pesan Tuhan, jangan khawatir, karena rancangan Tuhan atas kita tetap rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin jemaat Tuhan berkata, hari-hari ini aku ngalami banyak hal yang sulit dalam hidupku. Tidak usah khawatir. Waktu ini terus berjalan. Rancangan yang penuh damai sejahtera itu, kita berjalan memang melalui masa-masa sulit, melalui lembah-lembah, melalui jalan-jalan yang berbatu dan berduri. Tetapi ingat, kita sedang menuju kepada rancangan damai sejahtera yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan pernah takut. Hari ini saya mengangkat ada 6 tokoh dalam Alkitab yang kita perlu teladani, saudara semuanya. Ada 6 tokoh yang punya keistimewaan masing-masing dalam kehidupannya, yang itu menjadi teladan bagi kita semuanya. Ya. Tokoh yang pertama yang akan saya bahas yaitu Nuh. Ya saudara, kalau kita tahu ciri-ciri Nuh ini adalah orang yang
bergaul karib dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang sangat bergaul erat dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Nuh itu adalah orang yang saleh. Nah, saudara, kita mau contoh apa dari kehidupan Nuh? Kita mau contoh kehidupannya yang karib dengan Tuhan itu. Tidak setiap orang Kristen bisa mengalami seperti itu. Ya, tidak setiap orang Kristen punya kerinduan untuk hidupnya karib dengan Tuhan. Tidak setiap orang Kristen punya keinginan hati untuk semakin dekat dan hidup saleh di hadapan Tuhan. Tidak setiap orang Kristen. Ya, walaupun semua orang Kristen tahu dampaknya ketika kita memiliki hubungan yang karib dengan Allah, dengan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa dampak yang positif pasti luar biasa. Tapi tidak semua orang Kristen memiliki kerinduan untuk itu. Dia hanya cukup seminggu sekali ke gereja atau 1 minggu sekali dengar ibadah online, mengikuti ibadah online seperti ini dan sebagainya. Dia tahu dampaknya ketika hubungan kita semakin karib dengan Tuhan, tahu. Tapi dia tidak sanggup untuk melakukan itu. Tapi dia tidak punya keinginan atau kerinduan untuk hal itu. Tetapi melalui kehidupan Nuh yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan Nuh adalah hubungannya yang karib dengan Tuhan. Dan kehidupan yang saleh. Saudara tahu Nuh itu 500 tahun lamanya. Dia dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, karena dia melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan semua orang mencemooh dia. Tapi saudara tahu, keputusan Nuh dalam kondisi apapun dia tetap hidup saleh. Dia tidak mau kompromi. Dia tidak mau ikut kata orang. Dia tidak memilih ikut arus, tidak. Tapi tetap ada di dalam panggilan Tuhan dan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Nuh. Hidupnya karib. Ini yang sangat khas dari kehidupan Nuh. Yang kedua, saudara, yaitu dari kehidupan Abraham. Kita tahu secara sekilas kehidupan Abraham itu yang sangat cocok dalam kehidupan Abraham, yang sangat khas dari kehidupan Abraham adalah dia mendapatkan janji, tetapi janji itu belum digenapi oleh Allah, belum kelihatan buktinya. Tapi yang pasti, yang paling nyolok dalam kehidupan Abraham adalah dia sangat percaya akan janji-janji Allah dalam hidupnya. Ini yang kita mau coba di masa-masa yang sulit ini. Ini yang kita mau jalan di masa-masa sulit ini. Kita kadang-kadang menerima janji Tuhan, kita mau segera terjadi. Kita mau segera bulan ini dapat janji, bulan ini pun terjadi buktinya janji itu, penggenapan janji itu. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen minta cepat. Tetapi kita mau teladani kehidupan Abraham. Abraham tidak mau, memang dia pinginnya cepat untuk menerima janji Allah, yaitu anak yang dirindu-rindukannya dalam pernikahannya. Tetapi walaupun dia harus menunggu 25 tahun, Abraham tetap sabar dan tidak pernah bergeser rasa percayanya kepada Allah. Ini yang kita harus teladani, saudara semua. Ya, jangan menjadi orang Kristen yang mau cepat-cepat terus. Jangan menjadi orang Kristen yang mau instan. Jangan jadi orang Kristen yang tidak sabaran. Jangan jadi orang Kristen begitu kita minta dapat janji tidak terbukti, maka kita ngambek. Maka kita percaya kepada Tuhan tapi sudah kadar percayanya sudah menurun. Jangan sampai seperti itu. Kita harus menjadi orang Kristen yang seperti Abraham. Tetap percaya selama 25 tahun. Sampai dia mati pucuk pun, kata firman Tuhan. Ya, sampai Sarah istrinya jadi tua pun, dia tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan akan digenapi. Itu yang paling nyolok dari kehidupan Abraham. Rasa percaya dan imannya itu. Yang ketiga kita mau melihat dari tokoh yang bernama Yusuf.
saudara semuanya. Kita tahu sekilas cerita tentang Yusuf. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ini anak dari seorang ayah yang memiliki beberapa belas anak. Dan salah satunya Yusuf ini adalah satu-satunya anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Dan dia dapat fasilitas, dapat hal-hal yang istimewa dari ayahnya. Tetapi kita tahu bahwa kakak-kakaknya membenci dia. Kakak-kakaknya iri kepada dia. Karena apa? Salah satunya karena Yusuf menceritakan mimpinya yang dia dapat dari Tuhan. Mimpi bahwa dia akan menjadi orang yang dihormati, dia akan menjadi orang yang paling unggul, dia akan menjadi raja, menjadi orang yang dihargai dan sebagainya. Saudara tahu, ketika dapat mimpi itu, Yusuf masih jauh dari penggenapan mimpi itu. Yusuf masih sangat remaja. Dan buktinya apa? Tadi saya bilang di awal khotbah saya, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan yang indah untuk kita, untuk masa depan yang penuh harapan. Tapi mungkin jemaat Tuhan, mungkin saudara berkata, kenapa aku harus ngalami begini? Saya tadi berkata, ingat, kita ini sedang berjalan terus menuju kepada rancangan damai sejahtera itu. Bukan jalan menuju ke rancangan damai sejahtera itu jalan yang mulus, jalan yang tidak ada hambatan, jalan yang sungguh lancar semua, tidak. Ingat Yusuf, kekasih Tuhan. Ingat Yusuf, jemaat Tuhan. Dia dikasih mimpi sama Tuhan waktu dia masih remaja. Tapi ternyata dia harus mengalami dibenci kakak-kakaknya. Dilucuti jubahnya. Dimasukkan ke sumur kering. Jadi budak yang dijual di pasar. Macam-macam. Belum lagi dia di rumah Potifar, dia difitnah dan sebagainya. Wow. Jalan menuju kepada rancangan damai sejahtera itu tidak mudah. Yusuf ini orangnya. Tetapi dia tetap hidup dalam mimpi itu. Ya saudara, saya mau katakan hari ini, Tuhan sudah berjanji banyak janji yang sudah kita terima. Tapi hari ini kira-kira mungkin saudara berkata, belum ada apa-apa. Bukan cuma belum ada apa-apa, tapi kenyataannya justru tambah parah. Hiduplah dalam mimpi. Dalam mimpi apa? Mimpi janji Tuhan itu. Ya, hiduplah sungguh-sungguh, pegang mimpimu. Seorang yang mau mengalami sesuatu yang besar, dia harus jangan pernah lupa, dia harus hidup dalam mimpi yang benar, itu mimpi yang besar itu. Ya, jangan bermimpi yang hal-hal yang remeh, yang sepele, tapi bermimpi yang besar. Dan saya percaya kalau engkau hidup dalam Tuhan, Tuhan akan kasih mimpi-mimpi besar itu. Dan kita terus harus hidup dalam mimpi yang besar. Pegang terus. Ya, tidak boleh lupa. Jangan dilupakan mimpi-mimpi itu. Itu Yusuf. Yang keempat kita lihat dari tokoh yang bernama Yosua. Saudara. Yosua punya satu slogan dalam kehidupannya. Dia bilang gini, seisi rumahku harus beribadah kepada Tuhan. Nah ini, kalau saudara baca di dalam kitab Yosua 24 ayat yang ke-15, dia akan berkata, aku dan seisi keluargaku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Nah ini dia, saudara. Dan dia bilang kepada umat Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya gini, kita jadi orang Kristen, saudara. Kita mesti punya pedoman yang kuat. Kita mesti punya pegangan yang kuat. Kalau engkau tidak punya kekuatan dalam kehidupanmu, tidak punya pedoman yang kuat, yang kau pegang erat-erat, maka kita gampang terjang arus. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah loh. Hari-hari ini bukan hari-hari yang menyenangkan loh. Bukan.
semua orang. Hari-hari ini hari-hari yang berat. Kita mesti berjuang keras. Ya. Tapi di tengah apapun, himpitan apapun, terpaan apapun, jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Kita mesti punya sebuah ketetapan yang teguh yang kita pegang erat. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara dapat janji-janji, dapat tawaran-tawaran janji-janji yang di luar Tuhan. Supaya kehidupanmu lebih enak, supaya tokomu gampang lebih rame. Ini loh, ada orang pinter mungkin yang akan datang ke kantormu, datang ke pabrikmu, atau datang ke restoranmu, atau datang ke tokomu. Dan dia cuman sebentar aja. Kamu enggak perlu keluar duit. Dia cuman mau taruh sesuatu, tokomu langsung rame. Dia mau cuma taruh sesuatu tanpa imbalan apa-apa, pabrikmu langsung jaya lagi. Ya. Dia cuman mau datang ke rumahmu, langsung penyakitmu sembuh. Tanpa biaya apapun. Ya, hati-hati, banyak orang Kristen ketika musim-musim masa-masa yang sulit dan berat ini, ada tawaran-tawaran janji-janji yang bukan dari Tuhan. Jangan pernah mau. Kita tetap punya keyakinan, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun resikonya, apapun yang ku harus hadapi, tetap aku harus beribadah kepada Tuhan dan seluruh keluargaku. Ya, kuatkan anak-anakmu. Anak-anak, kalau engkau sudah dewasa, kuatkan orang tuamu. Kuatkan papa mamamu. Tetap bersatu dalam keluarga. Aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan kecut hatimu. Jangan tawar hati, kata Yosua kepada bangsa Israel. Ya, teguhkan dan kuatkan hatimu. Kita harus jadi seperti Yosua. Tokoh yang lain adalah tokoh yang bernama Ayub. Tokoh yang kelima, saudara. Ayub kita tahu, yang paling menyolok dari kehidupan Ayub adalah dalam penderitaan sekalipun dia tetap tekun. Dia tetap tekun. Penderitaan yang dialami Ayub, mungkin saudara berkata, hari-hari ini aku ngalami seperti Ayub. Tapi saya bilang belum seperti Ayub. Tapi kita tahu begitu parahnya Ayub, saudara, Ayub tetap tekun dalam penderitaannya. Sampai akhirnya Tuhan melakukan sesuatu, dikembalikan 2 kali lipat. Kita ingin seperti itu, ya kan? Saudara, kalau dengar dikembalikan 2 kali lipat, wah kita mau Tuhan, saya mau ngalami seperti Ayub. Tapi ikuti prosesnya Ayub juga. Jangan mau akhirnya aja, enggak bisa. Saudara, semua orang yang dipermuliakan oleh Tuhan mengalami proses-proses dihancurkan dulu. Semua orang yang mau diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, harus mengalami jalan-jalan salib dulu. Nggak bisa langsung, nggak bisa. Harus dimatikan egonya dulu. Harus dihabisi dulu. Nah, saat-saat ini, saat-saat kita dihabisi mungkin. Saat-saat kita dihancurkan mungkin. Ya, saat-saat kita diolah. Tapi ingat, semakin engkau mengalami penderitaan di dalam proses, berarti semakin dekat dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Berarti semakin dekat dengan promosi yang Tuhan akan lakukan untuk kita. Semakin dekat Tuhan melipat gandakan apa yang habis dari hidup Ayub. Dengar, saudara semuanya, dengar. Ya, kita tahu dari kehidupan Ayub, ya, dia tekun. Saudara, engkau harus tekun gimana? Beribadah online harus tekun. Ini salah satunya. Ya, setiap hari bersaat teduh secara pribadi tekun, berdoa secara pribadi tekun, lakukan firman Tuhan secara tekun. Jangan mau digoda pikiranmu oleh iblis. Mungkin iblis berkata, lihat kamu tekun sama dengan Ayub. Ya, sampai istrinya bilang, apa kamu bela nih gitu. Ya, istri Ayub sendiri menghujat Allah dan mengajari dia Ayub untuk lakukan itu. Tapi Ayub nggak mau. Ayub tetap tekun dalam penderitaannya. Nah ini dia.
Dia tidak lari dari kenyataan. Dia tetap tekun lakukan firman. Dia tetap lakukan percayanya. Dia tetap tekun dalam percayanya. Seperti yang lain-lain. Dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia tetap mempertahankan kesalehannya. Ini yang perlu kita pelajari. Seringkali kita nggak tekun. Doa nggak dijawab. Kita sudah menjauh dari Tuhan. Ya. Keuangan tidak diberkati, kita sudah mulai berhenti tidak memberi persembahan dan tidak membayar persepuluhan. Ini dia. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak tekun, tapi harus mencontoh Ayub. Pesan yang terakhir dari kehidupan Paulus di Perjanjian Baru. Rasul Paulus kita lihat sangat jelas kehidupannya. Dia ini syarat dengan penderitaan hidup. Penderitaan apapun dia alami. Ya, kekurangan model apapun dia sudah jalani. Kemiskinan model apapun dia jalani semuanya. Tetapi dia tetap berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu, pencobaan-pencobaan yang biasa. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ini ditulis oleh Paulus ke saudara semuanya. 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, paham dengan kata-kata ayat 13 ini, saudara semuanya. Ini ayat ditulis oleh Paulus. Dia bukan tulis ini secara teori, tapi dia sudah menjalani semuanya. Dia sudah menjalani di penjara. Dia sudah menjalani karam kapal. Dia sudah menjalani siksaan-siksaan secara fisik dan secara batin. Dia ditinggal oleh orang-orang yang mengasihi dia. Orang-orang yang mensupport dia. Semua meninggalkan dia. Dia kedinginan malam-malam disiksa. Dia ngalami apapun, kemiskinan, kekurangan apapun. Tapi ternyata dia bisa bilang, semua itu biasa. Allah tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Wow, saudara, jangan tawar hati dan kecut hati. Kalau kita tahu bahwa pencobaan yang kita alami hari-hari ini biasa, maka kita akan terangkat hati kita. Kita tahu yang luar biasa itu cuma Tuhan. Yang luar biasa cuma Dia. Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kalau pencobaan mau menolong, mau menyerang kita, mau terjadi, itu semua hal yang biasa. Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Apalagi melebihi kekuatan Tuhan, tidak ada. Nah itu dia. Sebab itu, saudara semua, saya harap saya sampaikan pagi ini. Tirulah kehidupan Nuh yang bergaul karib dengan Tuhan dan hidup yang saleh. Tirulah Abraham yang tetap percaya walaupun menanti janji Tuhan belum digenapi. Tirulah kehidupan Yusuf, hidup dalam mimpi yang besar. Dia tidak pernah melepaskan mimpinya itu. Yang keempat, hiduplah dalam meneladani kehidupan Yosua yang tetap beribadah, punya keputusan yang teguh dan kuat, tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan kecut hati dan jangan tawar hati. Yang kelima, teladani kehidupan Ayub, tetap bertekun dalam penderitaan, tidak lari dari kenyataan. Ini penting. Yang terakhir tadi saya bilang, kita meneladani kehidupan Rasul Paulus yang berkata, pencobaan-pencobaan ini bukan pencobaan yang
terlalu luar biasa, tetapi pencobaan yang biasa. Dan itu tidak melebihi kekuatan. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, ngomong sama anak-anak, ngomong sama orang tua, pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Kita punya Allah yang besar, dan Allah yang besar yang akan memampukan kita. Saudara, ada satu ayat terakhir yang kita akan baca bersama-sama di dalam Roma. Ya. Roma 11 ayat yang ke-33. Roma 11 ayat 33 dikatakan, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga harus menggantikannya?" Perhatikan ayat yang ke-13 tadi, ayat yang ke-33. Luar biasa dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah, itu sangat dalam dan sangat tinggi. Sebab itu kalau hari-hari ini engkau mau tawar hati dan kecil hati dan kecut hati, ingat, hikmat, pengetahuan dan kekayaan Allah itu begitu dalam. Kita tidak perlu harus melarikan diri. Tidak perlu harus takut dan khawatir. Kita tidak perlu harus kecil hati dan tawar hati, kecut hati. Karena kita memiliki Allah yang begitu dalam pengetahuan hikmatnya, begitu dalam kekayaannya. Tidak seorang pun bisa memahami pikiran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk pagi yang baru dan pagi yang indah ini. Kami diberikan kekuatan melalui firman-Mu kembali, Tuhan. Kami bersyukur di masa yang tersulit pun kami tetap bisa eksis. Kelihatannya kami gak mampu. Kelihatannya kami mau jatuh. Tetapi ternyata kami tidak pernah jatuh, Tuhan, sampai hari ini. 4 bulan masa-masa yang sulit kami harus jalani dan hidupi. Tetapi kami tahu, Tuhan, ada kasih-Mu yang terus tersedia bagi kami. Terima kasih, kami sekarang berdoa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kekuatan, hikmat, pengetahuan, dan kekayaan-Mu dilimpahkan kepada semua jemaat Tuhan. Kalau hari ini mereka sakit, Tuhan sedang menyembuhkan sakit mereka. Kalau hari ini mereka sedang krisis apapun, krisis keuangan, krisis ekonomi, Tuhan melimpahkan kekayaan-Mu, Tuhan. Kalau hari ini mereka krisis kebahagiaan, Tuhan melimpahkan damai sejahtera dan kebahagiaan yang limpah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau sungguh yang terus ada menguatkan kami dan menolong hidup kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.